Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita saat teduh, kita berdoa. Doa selesai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kulakukan perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyanyian baru bagi Allah, mencipta
cita ke-6 dan maksudnya. Cita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hidupku
ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Mari kita baca secara responsoria. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan tegagnyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sama-sama membaca. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang sulit yang sedang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, bukan saja kita kadang ditolak untuk bertamu, tetapi juga sudah ada aturan bahwa kita harus saling berjauhan. Khususnya minggu kita hari ini, kita juga masih beribadah secara online karena gereja juga ditutup. Tetapi Tuhan telah memberi kesempatan, Tuhan telah memberikan satu fasilitas bagi kita semua untuk tidak terhambat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini adalah kisah atau respon dari penolakan orang-orang sekampung Yesus, orang-orang yang ada di sekitar keluarga Yesus, sehingga Yesus tetap menyampaikan misi dan berita itu kepada semua orang. Karena Yesus hadir di tengah-tengah dunia yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan semua bangsa. Bukan saja untuk saudara, bukan saja untuk temannya, bukan saja untuk kampungnya, tetapi untuk dunia. Oleh karena itu Yesus tetap memberikan pengajaran, memberikan banyak perkara-perkara yang ajaib terjadi di tengah-tengah pelayanan Kristus. Banyak orang heran, banyak orang takjub, banyak orang mengikut Dia. Dalam kesempatan itulah Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk menyampaikan berita sukacita
sekaligus mengarahkan semua orang untuk bertobat dari kelakuannya yang jahat, kembali kepada Tuhan dan mengikut perintahnya. Dalam pengutusan ini, Tuhan Yesus membekali murid-muridnya bukan dengan uang, bukan dengan makanan, tetapi Yesus berkata, "Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menyampaikan berita sukacita, untuk menyampaikan firman Tuhan, agar setiap orang yang mendengar dan bertobat mendapat keselamatan. Tetapi ingat, aku telah memberi kuasa. Dan jangan membawa apa-apa kecuali pakaian yang ada di badanmu, tetapi berkasut serta bertongkat." Artinya bahwa Yesus membekali kuasa itu, dan Yesus memberikan tongkat serta kasut agar orang tidak terjatuh di dalam setiap pencobaan, agar murid-muridnya tidak tergelincir ketika mengalami suatu tantangan, tetapi hendaknya lah murid-muridnya memberitakannya dengan sukacita, melangkah pasti untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Yesus sedemikian membekali mereka dengan tongkat? Karena ketika mereka boleh menyembuhkan, ketika mereka boleh mengusir setan, mereka begitu luar biasa. Saya akan buka satu ayat bagaimana murid-murid Yesus hampir terjatuh karena diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ke-20 saya akan bacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mengingatkan, memberikan tongkat agar murid-muridnya jangan tergelincir, jangan menduduki kuasa Tuhan, tetapi menyampaikan berita sukacita. Mukjizat yang terjadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada murid-muridnya itu bukanlah suatu yang harus kita katakan bahwa kita boleh menyembuhkan, kita boleh mengusir setan, tetapi semata-mata itu hanya kuasa yang daripada Tuhan yang diberikan kepada semua hambanya. Jadi hamba Tuhan adalah saluran tanda-tanda mukjizat. Hamba Tuhan adalah saluran untuk mengingatkan orang-orang kembali kepada jalannya. Menyampaikan berita sukacita selalu diiringi dengan kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan,
maka berita sukacita itu adalah hampa, tidak sampai kepada tujuan. Tetapi anak-anak Tuhan yang telah diberi kuasa, janganlah dia bangga, janganlah dia mengagungkan dirinya, tetapi bersukacitalah karena nama kita ada di dalam kerajaan surga. Itu yang diingatkan oleh Yesus. Kita bukan bersukacita kalau kita bisa menyembuhkan. Kita jangan bersukacita kalau kita bisa memberikan tanda mukjizat, tetapi kita bersukacita karena kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Saudara dan saya adalah satu bagian dari kerajaan Allah yang telah menerima pembebasan itu. Saudara dan saya terdaftar di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu kita mau bersukacita, mendengarkan dan mengikuti apa yang diberikan perintah kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita boleh menyampaikan firman Tuhan, ketika kita boleh memberitakan berita sukacita, ternyata kuasa Allah itu luar biasa. Mungkin ada satu pengalaman rohani yang pernah kami lintasi ketika saya masih diutus untuk memberitakan berita Injil sebagai guru sending di tengah-tengah suku orang-orang asli hutan di pesisir Sumatera, mulai dari Dumai sampai Pulau Tiga. Ada beberapa hal dan banyak perkara-perkara yang kami lalui dengan penuh keajaiban. Ketika ada baptisan pertama, sebanyak 101 orang, 3 hari sebelum baptisan semua anak-anak gadis dan para janda kemasukan roh-roh jahat. Pada saat itu dinamailah si Jundai. Setiap anak gadis dan janda yang mendengarkan jeritan seseorang yang kena Jundai itu, maka dia juga akan terkena. Begitulah 3 hari 3 malam terus berganti-gantian, dan semua orang memanggil dan berdoa. Satu demi satu kami dengan seorang perawat keliling dari rumah ke rumah untuk berdoa, dan Tuhan memberi kuasa yang luar biasa, dan mereka dibebaskan. Sehingga terjadilah baptisan yang pertama 101 orang, termasuk di situ sekretaris desanya. Berita itu begitu luar biasa ke tengah-tengah masyarakat, akhirnya menjadi satu berita yang luar biasa. Berita sukacita itu tersebar, tetapi mengancam jiwa pemberita itu sendiri. Dan saya harus dipanggil ke kantor kecamatan dan menghadap Bua sekaligus Koramil dan Kapolsek. Kita diberikan satu wejangan atau ditanyai mengapa itu sempat terjadi. Tapi saya katakan karena Tuhan telah mengutus kami untuk saudara-saudara saya yang belum punya agama, sehingga wajar kalau mereka itu bangsa Indonesia yang memeluk agamanya sesuai dengan apa yang diakui oleh pemerintah. Tantangan demi tantangan begitu luar biasa, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Sehingga kita tidak sempat lagi memikirkan apakah yang harus kami makan, apakah yang harus kami berikan kepada keluarga dan anak-anak. Tidak, kita hanya bekerja dan bekerja, tetapi Tuhan memberikan fasilitas yang luar biasa. Walaupun pada saat itu kita juga pernah diusir dari tempat rumah karena dianggap kita untuk membuat keonaran. Jadi kita harus pindah dari tempat rumah yang satu ke tempat rumah yang lain.
Begitulah bertahun-tahun sehingga kami boleh mendirikan gereja pada saat itu. Itu waktunya, prosesnya lama sekali. Tetapi anak-anak Tuhan yang telah dibekali kuasa tidak akan pernah khawatir, tetapi tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita. Tetapi saya selalu ingat, ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bukan hari ini saja, tetapi sampai akhir zaman. Saudara dan saya adalah satu bagian yang diutus Tuhan untuk memberitakan sukacita. Mari kita nyatakan, mari kita kerjakan agar berita sukacita dan firman itu boleh sampai pertama-tama di tengah-tengah keluarga kita. Pada saat-saat yang sulit kita telah diperhadapkan, mungkin inilah kesempatan bagi orang-orang yang tidak punya iman untuk tidak beribadah. Tetapi bagi orang-orang yang telah diselamatkan, dia pasti tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan melalui teknologi yang Tuhan sudah persiapkan sebelum terjadi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan fasilitas kepada kita. Biarlah kasih setia Tuhan memberkati kita, dan marilah kita menyampaikan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan Tuhan kami boleh panjatkan kehadirat-Mu. Dan biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memimpin kami. Sehingga apapun yang boleh kami lakukan, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, itu akan kami muarakan untuk menyampaikan berita sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua pekerjaan kami, berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul saat ini oleh karena sakit penyakit, khususnya bagi saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami tidak tahu pasti mereka berada di rumah isolasi mandiri atau berada di rumah sakit diisolasi. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa untuk menyembuhkan orang-orang yang percaya. Hari ini saudara-saudara kami yang sedang terpapar itu menumpangkan tangannya di dalam kehidupannya. Tolong Tuhan, tumpangkan juga tangan-Mu. Pakai tangan-tangan mereka untuk menumpangkan tangannya dan berdoa kepadamu agar mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada untuk selama-lamanya. Mukjizat itu akan terjadi bagi orang-orang yang percaya. Tuhan, begitu juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami duka yang mendalam. Tolong Tuhan, Engkau berikan penghiburan, karena semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sepengetahuan-Mu dan kehendak-Mu. Begitu juga saudara-saudara kami yang terbeban berat, mungkin karena ekonomi, mungkin karena sakit penyakit, mungkin juga karena persoalan-persoalan keluarga dan sebagainya. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberi kekuatan dan kelegaan, karena itu adalah firman-Mu. Tuhan, pada saat ini biarlah juga Engkau mengampuni kami dan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu dan bangsa kami, sehingga kami boleh melawan segala kuasa-kuasa kegelapan, melawan segala virus yang sedang tersebar di seluruh kehidupan kami, dan Engkau akan memberi kekuatan sehingga kami boleh menjadi pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pengampunan dan berdoa. Amin. See
Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.